Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua. Kali ini kita akan mengalur sebuah film bergenre horror misteri asal Kanada yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Mas David Bruckner berjudul The Ritual. Mengisahkan 4 orang sahabat yang terpaksa menembus hutan belantara di perbatasan Swedia. Perjalanan ini dilakukan semata demi menghormati dan mengenang mendiang sahabat mereka yang telah meninggal. Namun kejanggalan demi kejanggalan muncul di tengah perjalanan yang membuat mereka terpaksa harus bertahan. Film dimulai dengan seorang pria bernama Luke yang sedang nongkrong di sebuah warung kopi bersama 4 orang temannya yang bernama Dom, Hutch, Phil, dan Rob. Mereka terlihat sedang asyik membicarakan rencana liburan seperti yang sudah biasa mereka lakukan setiap musim libur. Karena merasa bosan dengan liburannya yang begitu-begitu saja, Rob mengusulkan sesuatu yang baru, yaitu melakukan pendakian ke sebuah pegunungan di perbatasan Swedia yang dikenal dengan sebutan King's Trail. We're hiking in Sweden. Singkat cerita, selesai dari warung kopi, mereka berjalan di pinggir jalan dan akan pulang ke rumah masing-masing. Saat itu Luke melihat ada Indomaret yang masih buka. Dia berhenti dan akan mampir untuk membeli tolak angin dan teh gelas untuk teman-temannya. Luke mengajak yang lain, namun mereka semua menolak karena ingin segera pulang. Karena kasihan, akhirnya Rob menemani Luke masuk ke Indomaret. Ternyata lelahnya di dalam sedang terjadi perampokan. Karena ketakutan, Luke segera bersembunyi, sementara Rob yang tidak sempat langsung ditodong oleh para perampok. Rob dipaksa menyerahkan semua uang dan jam tangannya, tapi ketika perampok meminta cincin kawinnya, Rob mempertahankannya. Luke yang masih bersembunyi berniat akan melawan, tapi terlihat ragu-ragu. Sampai akhirnya tiba-tiba seorang perampok memukul ndas Rob sampai tewas, dan Luke tetap diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Scene pun beralih memperlihatkan Luke yang terbangun di tendanya, yang mana 6 bulan setelah kejadian itu akhirnya mereka melaksanakan keinginan Rob berkemah di pegunungan King's Trails di Taman Nasional Sarek, Swedia Utara. Morning. Fuck me, it's cold. One night down, 2 to go, mate. Mereka pun melanjutkan pendakian sampai ke puncak yang direncanakan oleh mendiang Rob waktu itu. Sesampainya di puncak bukit, mereka mengadakan ritual kecil untuk mengenang Rob dengan meninggalkan barang-barang yang mengingatkan almarhum Rob di sana. Namun karena sudah malam, akhirnya mereka pun bermalam di tempat itu. Kematian Rob 6 bulan lalu ternyata membawa penyesalan dan rasa bersalah yang terus menghantui Luke. Hutch yang melihat Luke sedang memikirkan sesuatu mencoba meyakinkan Luke bahwa kematian Rob bukanlah kesalahannya. Keesokan harinya hujan deras membangunkan mereka di pagi hari dan memaksa segera bergegas untuk turun dan melanjutkan perjalanan ke penginapan Oyo yang sudah mereka pesan, yang jaraknya sekitar 14 jam perjalanan. Namun naas, di perjalanan Dom terpeleset dan lututnya cedera, yang jelas akan menghambat perjalanan menuju ke penginapan yang harus melewati beberapa pegunungan lagi. Hutch yang memiliki pengalaman soal pendakian mencoba mengecek peta dan menemukan rute alternatif yang jauh lebih dekat, bahkan bisa menghemat separuh waktu. Namun rute tersebut mengharuskan mereka berbelok menembus sebuah hutan yang lebat. Perdebatan pun sempat terjadi karena Luke tidak setuju melewati hutan yang tidak mereka ketahui. Namun melihat kondisi Dom yang tidak mungkin melakukan perjalanan di rute yang panjang, akhirnya diputuskan memotong jalur melewati rute hutan tersebut. The trail goes right round those mountains. Nice, look. We go southwest through here. Sebelum memasuki hutan, mereka melihat sebuah mobil van yang entah bagaimana bisa terdampar di sana. Karena melihat suasana hutan yang sangat indah, mereka menyempatkan mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan. Tapi semakin dalam memasuki hutan, suasana menjadi semakin sunyi. Bahkan tidak terdengar suara binatang apapun. Now, is it me? Or is it really quiet in here? Sampai akhirnya sebuah pemandangan membuat mereka terkejut dan ketakutan. Bangkai seekor rusa tergantung di tingginya pepohonan dengan tubuh terbelah dan isi perut yang telah dikeluarkan. Luke pun segera mengajak yang lain untuk segera bergegas karena melihat darahnya masih menetes, yang artinya rusa ini baru saja dibunuh dan digantung di tempat itu, dan kemungkinan berbahaya untuk mereka. Still bleeding. So?
So it means that whatever. Perjalanan pun dilanjutkan dan tidak terasa hari sudah menjadi gelap. Ditambah hujan yang cukup deras membuat perjalanan menjadi terhambat. Dengan terpaksa mereka memutuskan akan bermalam dan membuat tenda di situ. We should pitch the tents. What? Namun ketika akan mendirikan tenda, Luke tidak sengaja menemukan simbol aneh yang diukir di pohon. Dan alhamdulillahnya tak jauh dari situ ternyata ada sebuah pondok. Hutch pun segera mengajak teman-temannya untuk menuju pondok itu. Karena terlihat kosong, mereka memutuskan untuk mendobrak dan masuk. Jadi awalnya si Dom ini ngerasa aneh dan gak mau masuk ke rumah itu. Tapi si Hutch berusaha ngeyakinin teman-temannya dengan bilang, "Gak apa-apa Keles, gak bakal kenapa-napa kok. Lagian di luar kan lagi hujan geres. Lumayan lah buat istirahat sementara." Wait. We can't just break in. Namun ketika akan masuk ke pondok, Luke mendengar sesuatu dan merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Akhirnya mereka pun masuk dan menemukan banyak kalung tergantung di dinding menyerupai simbol yang diukir di pohon. Bill pun segera memeriksa loteng dan menemukan patung kayu aneh yang berbentuk seperti tubuh manusia yang dipenggal dengan tanduk yang dipegang oleh tangan. Guys, get the fuck up here right now! What the fuck is that? Setelah menyalakan perapian, mereka berkumpul dan membicarakan apa yang telah mereka lalui, termasuk membicarakan tentang kepercayaan masyarakat kuno terhadap dewa-dewa Nordik, sampai akhirnya mereka pun tertidur. Good night. Yeah, alright, okay. Couple of hours. Ketika tertidur, Luke tiba-tiba dibangunkan cahaya terang yang menerobos dari jendela. Karena penasaran, Luke mengikuti cahaya tersebut dan membuka pintu. Tiba-tiba anehnya dia berada di Indomaret, tempat waktu dulu Rob terbunuh. Seketika bayangan itu lenyap, ternyata Luke sudah berada di luar kabin dengan beberapa luka tusuk di dadanya membentuk sebuah tanda. Luke yang kebingungan segera bergegas kembali ke pondok dan menemukan teman-temannya yang juga bermimpi buruk. Mate, wake up. Mate, it's okay. It's okay. Mate, it's okay. Okay. Karena merasa ketakutan, mereka pun segera berkemas untuk meninggalkan pondok itu. Namun ketika di luar, mereka kembali dikejutkan dengan adanya simbol-simbol aneh yang terukir di pohon. Is that a path? No, don't. Saat akan melanjutkan perjalanan, Dom melihat ada jalan setapak. Dia nekat mengikuti jalan setapak itu karena beranggapan akan menemukan pemukiman di sana dan akhirnya yang lain pun terpaksa mengikuti. Something's not right here. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Dom berhenti karena sakit di kakinya yang semakin parah. Melihat itu, Hutch mencoba meyakinkan Dom agar terus jalan karena ingin cepat-cepat keluar dari hutan. Namun Dom dengan ngeyelnya bersikukuh ingin tetap beristirahat. Come on, get up. Ketika berhenti, Luke mencoba naik ke tempat yang lebih tinggi untuk memantau keadaan sekitar. Tiba-tiba dari jauh Luke melihat sesuatu yang bergerak seperti sebuah bayangan. Luke segera berlari ketakutan dan mengatakan agar segera pergi dari situ. Namun dengan berengkesnya, si Dom malah menganggap Luke menakut-nakutinya. Bahkan Dom kembali mengungkit kejadian kematian Rob terjadi karena Luke dinilai pengecut. There's something up there in those woods. What do you mean, like Over what? the ridge. Do not value your judgment, Luke. What the fuck are you doing? What was that? Akhirnya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di tengah perjalanan mereka menemukan bekas sebuah tenda yang terkubur bersama dompet yang berisi sebuah foto keluarga. Fuck is that? Akhirnya malam kembali datang dan memaksa mereka untuk mendirikan tenda di hutan itu. Saat tertidur, Luke seketika terbangun karena mendengar jeritan di luar tenda. Luke segera bangun dan menemukan Bill yang ketakutan juga mendapati tenda Hutch yang sudah hancur. Ternyata sesuatu telah membawa Hutch. Dalam keadaan panik, Luke dan yang lainnya mencoba mencari ke sekitar namun tidak menemukan apa-apa. Where's Hutch? Hutch! Bahkan mereka pun tersesat dan tidak bisa kembali menemukan tenda dan perbekalannya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian tanpa tenda dan perbekalan. Sampai di sebuah tempat dengan beberapa pepohonan yang baru roboh, mereka terhenti. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah pemandangan yang mengerikan. Oh my god! Ya, tubuh Hutch tergantung di pepohonan dengan kondisi mengenaskan dan sudah terkoyak.
Dengan rasa takut mereka pun menurunkannya dan menutupi mayat Hutch dengan tumpukan ranting, dengan terpaksa meninggalkannya untuk mencari pertolongan. When we get out, we'll send people back to come and get him. Fucking hell! Dengan susah payah mereka melanjutkan perjalanan. Melihat Phil dan Dom yang sudah sangat kelelahan dan terkapar di tanah, Luke mencoba naik ke punggung bukit untuk melihat situasi sekitar. Dari sana dia melihat ada asap mengepul dari beberapa api unggun, yang berarti semakin dekat dengan pemukiman. Luke pun segera kembali untuk mengabarkan apa yang telah dia lihat. Namun hari kembali gelap. Luke melihat Phil yang tengah mencari sesuatu dengan senternya dan tiba-tiba sesosok makhluk besar menyerang Phil dengan sangat cepat. Melihat itu Luke mencoba mengejar tapi malah terjatuh. Akhirnya Luke menemukan Dom yang sedang bersembunyi di bawah batang pohon. Tampaknya makhluk tersebut masih mengawasi mereka. Dengan sisa-sisa tenaga keduanya mencoba berlari menjauh, sampai akhirnya tak sengaja menemukan sebuah jalan yang diterangi oleh banyak nyala api dan mengarah ke sebuah pondok. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Ternyata tubuh Phil sudah tergantung di sebuah pohon dengan mengenaskan. Karena mendengar suara makhluk tadi, mereka pun terpaksa meninggalkan mayat Phil dan berlari menuju pondok tersebut. Sesampainya di dalam, keduanya tergeletak di lantai karena kelelahan. Di rumah itu mereka melihat sebuah altar pemujaan yang aneh dan iringan musik berbahasa Swedia mengalun dari sebuah pemutar lagu kuno. Tiba-tiba datang seorang yang langsung memukul, membuat keduanya menjadi pingsan. Scene pun beralih ke sebuah tempat di mana mereka sudah terikat. Luke mencoba mengintip dan melihat ada orang-orang yang sedang beraktivitas. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang wanita tua yang dikawal dua pria masuk. Wanita tua itu mendekati Luke dan menunjukkan tanda yang sama dengan tanda di dada Luke, lalu memberikan air minum kepada Luke, namun tidak dengan Dom. Kedua pria tersebut kemudian membawa Dom ke luar ruangan. Dom berteriak ketakutan, tapi Luke tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendengar jeritan Dom. Lalu seorang perempuan muda masuk dan menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan persiapan sebuah ritual. Dia kemudian menutup kedua telinga Luke agar tidak mendengar jeritan sahabatnya. Dom ternyata masih hidup dan dibawa masuk kembali dengan kondisi penuh luka. Dom pun akhirnya menceritakan tentang mimpi buruknya di pondok waktu itu, yang ternyata sama persis dengan apa yang mereka alami saat ini, yaitu dirinya menjadi tumbal sebuah ritual dan akan mati di tempat itu. Namun dalam mimpinya Dom melihat Luke selamat dan membakar habis tempat itu. I'm gonna die here, Luke. Scene pun beralih memperlihatkan Dom yang sudah diikat di sebuah tiang kayu. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar mendekat dari hutan, membuat Dom menjadi ketakutan. Sedangkan di dalam kamar, alhamdulillah Luke berhasil melepaskan ikatannya. Dan dari balik dinding Luke melihat Dom dibawa oleh makhluk besar dan membawanya ke dalam hutan. Tiba-tiba wanita muda tadi masuk ke dalam kamar. Luke pun berpura-pura tangannya masih terikat dan bertanya tentang makhluk itu. Dia menjelaskan bahwa sosok itu adalah dewa bernama Jotun yang berasal dari mitologi Skandinavia. Mereka memberikannya pengorbanan dengan imbalan keabadian. Wanita muda ini pun mengatakan bahwa selanjutnya akan ada ritual bergabungnya Luke dalam kelompok mereka yang menyembah makhluk tersebut. Dan jika menolak, maka Luke akan bernasib sama dengan teman-temannya. Your pain is great. Yeah, I'm not like you. Setelah wanita itu pergi, Luke segera melepaskan diri dari ikatannya dan meninggalkan ruang bawah tanah. Dia memberanikan diri naik ke lantai atas. Terdengar doa dan teriakan datang dari balik pintu yang tertutup. Luke mengambil obor dan membuka pintu. Tiba-tiba dia menemukan sekumpulan mumi yang masih hidup. Ternyata inilah yang dimaksud keabadian yang diberikan dengan menyembah makhluk terkutuk itu. Tanpa pikir panjang, Luke pun segera membakar para mumi ini. Api pun dengan cepat membakar rumah tempat pemujaan itu.
Kebakaran tempat pemujaan itu membuat Jotun kembali datang. Ketika akan turun, Luke menemukan beberapa senapan tua dan ternyata masih berfungsi, lalu menembak seorang penyembah yang menghalanginya. Sedangkan di luar terlihat makhluk itu sedang menghabisi seorang wanita. Luke pun menggunakan kesempatan ini untuk segera melarikan diri keluar. Setelah di luar, Luke terkesima melihat sosok makhluk yang telah menghabisi teman-temannya. Namun bukannya lari, Luke malah nekat menembak makhluk itu, yang membuat makhluk itu menjadi melihat dan mengejarnya. Makhluk itu pun mencoba kembali mempengaruhi pikiran Luke dengan menyebabkan halusinasi mimpi buruknya yang berulang. Luke pun akhirnya tertangkap dan memaksa Luke untuk menyembahnya. Seketika itu Luke kembali melihat bayangan Rob yang di sampingnya terdapat sebuah kapak. Luke segera mengambil kapak dan menyerang makhluk itu. Alhamdulillahnya kapak itu mengenai kepalanya, membuat Jotun mengeram kesakitan. Mendapat kesempatan, Luke segera berlari dengan sisa-sisa tenaganya sampai akhirnya Luke terjatuh di sebuah tempat yang terbuka. Alhamdulillah, ternyata Luke telah keluar dari batas hutan. Ternyata Jotun berhenti di bawah pepohonan dan tidak mengejarnya. Dia terikat dengan hutan terkutuk itu dan Jotun hanya bisa mengaum ke arah Luke. Dengan penuh kemenangan, Luke pun membalas dengan berteriak ke arah Jotun dan segera meninggalkan hutan terkutuk itu. Film pun selesai. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something